Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang sejarah lagi ya, karena bangsa yang besar itu bangsa yang sangat memahami sejarahnya. Maka saya mau mengajak Anda untuk mengeksplorasi, untuk melakukan sebuah perjalanan sejarah ribuan tahun, dan mudah-mudahan Anda menjadi bertambah wawasan Anda tentang betapa hebatnya sesungguhnya Indonesia. Hari ini temanya video saya ini adalah eksplorasi Sulaiman dan hubungan dengan Indonesia. Apa kaitannya dengan bangsa Israel? Loh, Dr. Tifa, kenapa bahasanya sampai ke Sulaiman segala macam? Padahal kita sedang di ambang kehancuran Indonesia. Apa urgensinya? Makanya ikuti terus kuliah saya di DRTF Channel. Saya berikan kepada Anda puzzle-puzzle, clue-clue, kisi-kisi, sampai Anda dapatkan gambaran utuh tentang betapa luar biasanya Indonesia, dan Anda ini keturunan manusia pilihan di masa lalu, tetapi mengalami mutasi genetik menjadi makhluk yang rebahan, yang malas dan cengeng. Makanya negara digarong orang masih pada santuy aja. Saya dengan video-video saya ingin membangkitkan rasa bangga Anda sebagai bangsa pilihan Allah yang selama berabad-abad rasa bangga ini direduksi oleh doktrin-doktrin barat dan penjajahan yang disebabkan oleh pengkhianat-pengkhianat dalam negeri sendiri. Oke, lanjut bahasanya ya. Jadi, saya ingin mengajak Anda untuk mengeksplor Sulaiman, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan hubungannya dengan beberapa kota dan kawasan yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nama-nama kawasan tersebut yaitu Sleman, Salam, Salaman, Candi Boko, hingga dataran mistis Dieng, Wonosobo. Sleman itu adalah kota kabupaten, Salam dan Salaman sama, Candi Boko itu adalah candi yang berada di daerah Prambanan juga, dan Dieng, Wonosobo. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan besar dan memiliki kendali atas jin dan angin, serta jaringan perdagangan luas. Nama Sulaiman tersebar di berbagai tempat di dunia, dari Indonesia hingga Kepulauan Solomon di Pasik. Apakah ini kebetulan atau ada jejak historis yang lebih dalam? Ayo kita lihat satu-satu, kita analisis satu-satu. Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, dan jejaknya di Indonesia. Sejumlah nama di Indonesia seperti yang tadi saya sebutkan, ada Sleman, Salam, Salaman, Wonosobo, dan Candi Boko, memiliki kemiripan fonetik dengan Sulaiman. Mari kita lihat satu demi satu. Sleman berada di daerah istimewa Yogyakarta di Indonesia. Nama Sleman secara fonetik asal katanya adalah dari Sulaiman. Secara sejarah, Sleman adalah pusatnya negara Mataram kuno, kerajaan yang memiliki kemajuan teknologi luar biasa. Salah duanya terbukti dari pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nanti tentang Mataram kuno akan saya berikan video yang lebih lengkap lagi. Mataram kuno dikenal memiliki hubungan dengan kerajaan luar, seperti India, Persia, dan Arab. Bayangkan. Maka mungkin ada pengaruh peradaban Raja Sulaiman atau keturunannya di Jawa. Salam dan Salaman itu terletak di Magelang dan Indonesia. Salam dalam bahasa Arab berarti kedamaian, tetapi juga bisa merujuk ke Sulaiman. Salaman bisa berarti tempat yang berkaitan dengan Sulaiman. Salam dan Salaman itu terletak di satu area yang sama di sekitaran Candi Borobudur.
Candi Borobudur memiliki arsitektur yang luar biasa, mirip dengan konsep bangunan yang dibantu oleh jin di zaman Sulaiman. Kemudian Candi Boko, letaknya di Yogyakarta, di daerah Prambanan juga. Candi Boko diyakini dulunya adalah istana megah yang kini tersisa reruntuhannya. Boko dalam bahasa Jawa berarti raja, dan ada spekulasi bahwa ini terkait dengan Raja Sulaiman. Candi Boko sendiri memiliki struktur batu besar seperti situs kuno di Timur Tengah, menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh arsitektur Sulaiman. Kemudian ada satu daerah lagi, yaitu Wonosobo, itu terletak di Jawa Tengah. Wonosobo berarti Wono atau Wana itu hutan, dan Saba, Sobo itu Saba, Saba kerajaan Ratu Sheba. Apakah ini ada kaitannya dengan Ratu Sheba? Wanita yang disebut dalam Al-Quran datang ke istana Raja Sulaiman. Jika benar, bisa jadi Wanasaba atau Wonosobo adalah bagian dari jalur migrasi keturunan Ratu Sheba. Kemudian ada lagi Kepulauan Solomon, jejak nama Sulaiman di Pasifik. Kepulauan Solomon terletak di Pasifik Selatan dan pertama kali dinamai oleh penjelajah Spanyol Alvaro de Menanda tahun 1568. Nama ini diambil karena legenda bahwa ada harta karun emas di kepulauan ini yang mengingatkan pada emas Ophir, tempat Raja Sulaiman mendapatkan emasnya. Jika benar, ini bisa berarti bahwa Raja Sulaiman atau ekspedisinya pernah mencapai Pasifik Selatan. Betapa jauhnya itu ya. Kemudian ada bangunan teori tentang jalur perdagangan dan migrasi Sulaiman ke Indonesia. Jika kita menghubungkan titik-titik ini, maka ada kemungkinan besar bahwa peradaban Sulaiman memiliki pengaruh di Indonesia melalui jalur-jalur perdagangan. Satu, jalur emas Ophir. Raja Sulaiman mendapatkan emas dari Ophir yang lokasinya masih misterius. Beberapa teori menyebut bahwa Ophir adalah Sumatera atau Kalimantan atau Filipina karena daerah-daerah ini kaya emas. Maka jika benar, armada Sulaiman bisa jadi telah berlayar ke Asia Tenggara. Kemudian kontribusi jin dan bangunan-bangunan kuno di Indonesia. Raja Sulaiman menggunakan jin untuk membangun struktur besar tersebut dalam Quran surat Saba ayat 12 hingga 14. Candi Borobudur dan Candi Boko memiliki keunikan arsitektur yang sulit dijelaskan dengan teknologi zaman itu. Bisa jadi ada pengaruh teknologi atau peradaban terkait dengan Raja Sulaiman. Kemudian pengaruh bahasa dan budaya. Banyak kosakata dalam bahasa Jawa yang memiliki akar dari Sanskerta, Arab, dan Persia yang juga berhubungan dengan jalur perdagangan. Apakah ini vice versa? Artinya, kosakata dalam bahasa Jawa yang memengaruhi bahasa Sanskerta, Arab, dan Persia, atau kosakata dalam bahasa Jawa yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, Arab, dan Persia. Suatu ketika kita akan bikin video tentang hal ini ya. Nah, jadi nama-nama tempat seperti Salam, Salaman, Wonosobo, dan Sleman bisa menjadi jejak peradaban lama yang terkait dengan Raja Sulaiman. Meskipun bukti langsung belum ditemukan, hipotesis ini membuka kemungkinan dan wawasan dan daya berpikir kita bahwa bisa jadi loh Raja Sulaiman itu atau peradaban yang dipengaruhinya memiliki koneksi dengan Indonesia pada masa itu. Sekarang pertanyaannya, karena Anda pasti juga sama dengan saya, banyak sekali cerita-cerita tentang kesaktian, kehebatan, kedikdayaan dari Raja Daud dan Raja Sulaiman, ayah dan anak, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apakah mereka adalah nabi-nabi paling sakti? Dan kemudian genetika mereka menurun kepada bangsa Israel yang sekarang. Nah, maka kita bedah dulu ya, karena sekarang ini kan kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang luar biasa. Maka kita mau lihat jejak genealoginya. Dalam sejarah para nabi, Daud dan Sulaiman memang menonjol sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa.
Namun, apakah mereka yang paling sakti? Kita lihat dari kesaktian-kesaktian mereka ya. Nabi Daud atau King David ya, mengalahkan Jalut atau Goliath hanya dengan ketapel. Tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Raja Daud, Nabi Daud ini memiliki suara merdu yang bisa menggetarkan gunung dan burung-burung. Tersebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 10. Raja Daud memiliki ilmu metalurgi, bisa memengokkan besi dengan tangan kosong. Tersebut dalam Quran Surat Saba 10-11. Sedangkan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, menguasai jin, menguasai hewan, dan menguasai angin. Tersebut dalam Quran Surat An-Naml ayat 15-17. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, termasuk semut dan burung hudhud. Tersebut dalam Quran Surat An-Naml 18-22. Nabi Sulaiman juga bisa membangun istana kaca dan memindahkan singgasana Ratu Seba dalam sekejap. Tersebut dalam Quran Surat An-Naml 38-40. Dari semua ini, jelas bahwa Daud dan Sulaiman memiliki keistimewaan luar biasa. Tetapi bukan berarti mereka nabi yang paling sakti ya. Karena Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut dengan tongkatnya. Dan tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, dan menerima mukjizat Al-Quran. Udah yang tersakti itu kan ya. Jadi, Daud dan Sulaiman, walaupun nabi yang sangat kuat, tetapi setiap nabi memiliki keistimewaan masing-masing sesuai dengan misi mereka. Sekarang, apakah genetikanya Daud dan Sulaiman menurun ke bangsa Israel sekarang? Secara genetik, tidak ada bukti ilmiah yang pasti bahwa keturunan langsung Daud dan Sulaiman masih eksis dalam bangsa Israel modern. Namun ada beberapa teori menarik yang patut kita kaji. Pertama adalah garis keturunan Bani Israel. Daud dan Sulaiman berasal dari Bani Israel, yang secara historis adalah bangsa Semitik. Bangsa Yahudi modern sekarang ini, mereka mengklaim garis keturunan berasal dari mereka. Tetapi ternyata banyak dari bangsa Yahudi modern bukanlah keturunan asli Bani Israel. Beberapa studi DNA menunjukkan bahwa banyak Yahudi Eropa atau Ashkenazi sebenarnya memiliki campuran gen dari Eropa, bukan dari Timur Tengah seperti halnya tempat di mana Israel itu berada. Kemudian tentang suku Kohanim dan DNA Kohen modal haplotype. Jadi ada kelompok Yahudi yang mengklaim mereka sebagai keturunan langsung dari imam atau Kohanim yang diyakini berasal dari keturunan Daud dan Sulaiman. DNA Kohanim menunjukkan pola genetik yang khas, tapi tidak semua Yahudi modern memiliki DNA ini. Kemudian, konversi massal dan hilangnya garis keturunan asli. Banyak suku Israel beribu-ribu tahun berasimilasi dan berpindah agama, sehingga keturunan asli menjadi sangat sulit dilacak. Sejumlah teori menyebut bahwa sebagian keturunan mereka mungkin berada di wilayah Arab, ada di Afrika Utara, atau bahkan di Asia. Simpulan sekarang ya, apakah bangsa Israel sekarang pewaris genetika Daud dan Sulaiman? Ternyata tidak ada bukti secara langsung bahwa seluruh bangsa Israel modern adalah keturunan langsung Daud dan Sulaiman. Sebagian kecil dari mereka mungkin memiliki garis keturunan, tetapi banyak Yahudi modern ternyata berasal dari konversi agama, bukan keturunan langsung. Kemampuan atau keistimewaan mukjizat tidak diwariskan secara genetik, melainkan anugerah Allah SWT kepada para nabi. Jadi, meskipun bangsa Israel modern mengklaim sebagai keturunan Daud dan Sulaiman secara historis, tetapi secara genetik dan spiritual tidak ada bukti bahwa mereka mewarisi kesaktian Daud dan Sulaiman.
Jadi ya, meskipun bangsa Israel modern mengklaim sebagai keturunan historis secara genetik dan spiritual, tidak ada bukti bahwa mereka mewarisi kesaktian Daud dan Sulaiman. Dan dari video ini aja juga tahu betapa eratnya ada singgungannya Raja Sulaiman beserta dengan kesaktiannya dengan periode kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Silakan tambahkan informasi bila ada. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.